Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Fadilah Amril, NIM 19231027, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Febrianto MPD. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem-Based Learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7 SMP Negeri 42 Padang pada materi pencemaran lingkungan. Baiklah, tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah metodologi penelitian. Baik, untuk bab pertama itu adalah latar belakang, di mana proses pendidikan, kemampuan berpikir kritis siswa, dan problem-based learning. Di mana pada proses pendidikan, salah satu substansi yang terpenting dalam kehidupan adalah pendidikan. Adanya keberhasilan dalam suatu pendidikan diterapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang ada pada bangsa tersebut. Nah, pendidikan adalah cara untuk menciptakan talenta yang berkualitas. Proses pendidikan dilakukan untuk mengembangkan keterampilan siswa, menurut Kunandar 2013. Dalam pendidikan pastinya terdapat proses pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, dan siswa dengan bahan ajar yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk menciptakan tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa ini merupakan syarat utama berlangsungnya proses pembelajaran. Tetapi pada kenyataannya seringkali guru terlihat aktif di dalam proses pembelajaran, sedangkan sebagian siswa hanya mendengarkan penjelasan guru. Sehingga interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran tidak efektif. Dengan demikian, seorang guru perlu merancang pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Kemudian berpikir kritis adalah kemampuan kognitif di mana siswa memproses informasi berdasarkan alasan logis dan bukti empiris yang kuat. Berpikir kritis juga merupakan sebuah proses sistematis yang memungkinkan siswa untuk merumuskan dan mengevaluasi keyakinan dan pendapat mereka sendiri. Itu menurut Neni Fitriawati 2010. Nah, salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis adalah model pembelajaran problem-based learning. Problem-based learning adalah model pembelajaran yang didasarkan pada masalah nyata. Dalam problem-based learning, aktivitas siswa merupakan kolaborasi untuk mengungkap atau memecahkan masalah dalam kelompok. Melalui pembelajaran berbasis masalah, siswa dapat mengevaluasi proses penyelidikan dari masalah nyata. Model ini dapat menarik siswa untuk lebih antusias dan aktif dalam proses pembelajaran serta dapat melatih siswa untuk berpikir kritis sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Nah, model ini sangat cocok untuk materi pencemaran lingkungan dikarenakan banyak masalah di dunia nyata terkait dengan pencemaran lingkungan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama itu guru masih menerapkan konsep belajar dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah. Yang kedua, siswa juga kurang bisa membuat kesimpulan dari kegiatan pembelajaran yang baik. Yang ketiga, siswa kurang bisa berpikir secara kritis khususnya pada materi pencemaran lingkungan. Yang keempat, kurangnya peduli siswa terhadap lingkungan. Selanjutnya, batasan masalah. Batasan masalah yang pertama itu model yang digunakan pada penelitian ini ialah model pembelajaran problem-based learning. Kemudian variabel respon pada penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian yang ketiga, kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA materi pencemaran lingkungan. Yang keempat, penelitian dilakukan di SMP Negeri 42 Padang, sampel kelas 7. Yang kelima, materi yang digunakan merupakan materi pencemaran lingkungan kelas 7. Adapun rumusan masalah ada dua. Yang pertama itu apakah terdapat pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7 SMP Negeri 42 Padang. Yang kedua, bagaimana respon siswa terhadap model pembelajaran problem-based learning pada materi pencemaran lingkungan kelas 7 SMP Negeri 42 Padang. Kemudian tujuan dari penelitian ini yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7 SMP Negeri 42 Padang. Kemudian yang kedua untuk mengetahui
Respons siswa terhadap model pembelajaran problem-based learning pada materi pencemaran lingkungan kelas 7 SMP Negeri 42 Padang. Kemudian manfaat penelitian. Bagi siswa, peneliti ini dapat bermanfaat bagi siswa untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, keaktifan belajar, hasil belajar, dan motivasi terhadap pembelajaran. Kemudian bagi guru dapat dijadikan sebagai acuan guna pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan hasil penelitian. Kemudian bagi peneliti, sebagai sumber informasi untuk memilih suatu model pembelajaran yang tepat, yaitu salah satunya model pembelajaran problem-based learning, sehingga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran IPA. Kemudian, pada kalangan pendidikan, itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ide yang baru dalam mengelola suasana kelas dan dijadikan model pengembangan dalam melaksanakan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan bagi peserta didik. Selanjutnya bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama itu kajian teori. Kajian teori yang pertama adalah model pembelajaran problem-based learning. Di sini model pembelajaran problem-based learning yaitu yang membahas pengertian, ciri-ciri, tujuan, kelebihan, dan kekurangan dari model pembelajaran problem-based learning. Kemudian kemampuan berpikir kritis itu membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, tujuan dari kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, tema yang peneliti ambil yaitu pencemaran lingkungan, yang membahas mengenai pengertian, faktor penyebab pencemaran lingkungan, yaitu faktor alam dan manusia. Kemudian macam-macam dari pencemaran lingkungan, itu ada air, udara, dan tanah. Selanjutnya, itu penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan, yang pertama itu menurut Ahmad Farisi, Abdul Hamid, dan Melvina. Yang mana berjudul pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan berpikir kritis dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada konsep suhu dan kalor. Kemudian yang kedua, menurut Eko Wahyunanto, Prihono, dan Fitriatun Khasana 2020, berjudul pengaruh model problem-based learning terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa kelas 8 SMP. Kemudian yang ketiga itu menurut Iluvia Vanelia, Dharma, Inyoman Suardana, Kopyang Selamet 2018, itu berjudul pengaruh model problem-based learning terhadap keterampilan berpikir kritis siswa kelas 7 SMP pada pembelajaran IPA. Selanjutnya itu kerangka berpikir. Dapat dilihat pada slide PPT, ini merupakan kerangka berpikir dari pengaruh model pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7. Selanjutnya, bab 3, itu metodologi penelitian, di mana waktu dan tempat penelitian, yaitu waktu penelitian pada semester genap tahun ajaran 2021-2022, tempat penelitian yaitu SMP Negeri 42 Padang. Jenis penelitian dan desain penelitiannya, yaitu jenis penelitiannya adalah kuantitatif, dengan desain penelitian kuantitatif kuasi eksperimental, yang mana kuasi eksperimental dengan bentuk desain non-equivalent control group design. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel bebas pada penelitian ini adalah model pembelajaran berbasis masalah. Variabel terikat pada penelitian ini adalah kemampuan berpikir kritis, dan variabel kontrol dalam penelitian ini adalah mata pelajaran IPA terpadu pada materi pencemaran lingkungan kelas 7 SMP Negeri 42 Padang. Kemudian populasi, sampel, dan teknik sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 SMP Negeri 42 Padang. Kemudian sampelnya yaitu terpilihlah 2 kelas sebagai sampel, yaitu kelas 7B sebagai kelas eksperimen dan kelas 7C sebagai kelas kontrol. Kemudian teknik samplingnya digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan jenis sampling incidental. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Di mana yang pertama itu tes, di mana tes yang dilakukan untuk pengumpulan data ini yaitu tes kemampuan berpikir kritis. Kemudian yang kedua, teknik pengumpulan datanya itu dokumentasi. Di mana dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol. Selanjutnya
instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian ini yang pertama itu lembar tes berpikir kritis, di mana dari 5 soal tersebut mengandung jawaban yang bersifat deskriptif dan kritis. Selanjutnya itu dokumentasi. Dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data berupa foto-foto saat proses pelaksanaan tes dalam penelitian. Kemudian selanjutnya analisis data. Di mana analisis data ini ada beberapa cara. Yang pertama itu uji instrumen. Di mana uji instrumen ini, yang pertama uji validitas, itu untuk mengetahui apakah suatu instrumen valid atau tidak. Valid bisa dihitung atau dianalisis menggunakan SPSS. Kemudian uji reliabilitas, itu perhitungan reliabilitas ini bisa menggunakan SPSS. Kemudian yang kedua itu ada uji prasyarat, di mana uji prasyarat ini yang pertama itu ada uji normalitas, itu digunakan untuk mengetahui apakah data hasil penelitian berasal dari distribusi normal atau tidak. Kemudian ada uji homogenitas, itu dikenakan pada data hasil post-test dari kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Selanjutnya itu ada uji hipotesis, di mana ada 3 yaitu uji T, itu dipengaruhi oleh hasil kesamaan 2 varians. Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran problem-based learning terhadap kemampuan berpikir kritis. Yang kedua itu ada uji MANOVA, itu adalah uji statistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas yang berskala kategorik terhadap variabel terikat sekaligus untuk berskala data kuantitatif. Kemudian yang terakhir itu ada uji korelasi, di mana merupakan pengujian atau analisis data yang berfungsi untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel. Baiklah, sekian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.